Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik. Saya dari Universitas Surya Kencana dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang mana sebelumnya telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak dosen Dr. M. Rendi Adahayadi SMH. Langsung saja di sini saya akan mereview bab 1 tentang percobaan, fogging atau attachment. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak diselesaikan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku KUHP 3, tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat dimulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidana orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 153 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 153 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Adapun dasar patut dipidana percobaan yang pertama yaitu teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari perilaku. Penganut teori ini Van Hemme. Teori objektif, menurut ini dasar patut dipidana percobaan meletakkan pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh perilaku. Teori ini dari teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dijkstra and Zevenbergen. Kemudian yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Menganutnya Simons. Unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, kemudian adanya permulaan pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat yang dimaksud di sini harus niat yang jahat yang benar merupakan yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Adapun permulaan pelaksanaan, terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terdapat hal ini ada putusan MA
negeri Belanda tahun 1934 mengenai penembakan di Eindhoven. Kasusnya adalah si A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembak penarik. Dalam penarik tersebut, penarikan pistol gas dikaitkan dengan tali yang melalui jendela, ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena ditarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gerechtshof atau peradilan di Hertogenshof, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun. Hukuman karena melanggar pasal 53 ZOO, pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dituju. Atas alasan tersebut, saya membatalkan putusan Hof dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Adapun pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya penghalang fisik. Misalnya, tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pisaunya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Kemudian adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri setelah diketahui orang lain. Kemudian adapun adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencurinya telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesai perbuatan karena kehendak sendiri, yaitu pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk deliknya tersebut. Kemudian tindak penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat muka untuk delik tersebut. Misalnya seperti orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga tidak menjadi meninggal. Alasan Montesquieu mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak pidana, pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha atau pencegahan preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan alasan tersebut, ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan menghapus pidana yang diformilkan, kemudian alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Cukup sekian review materi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.